Perkenalan dulu, nama saya Widi Rahmanto. Saya mulai mendirikan bengkel Andong Arjuna semenjak 5 tahun yang lalu. Kebetulan saya sendiri meneruskan usaha bapak. Dari kecil saya sudah diperkenalkan sama bapak tentang andong. Jadi untuk usaha yang lain saya nggak tertarik sih, karena saya sudah seneng dulu sama andongnya. Suka dukanya banyak. Sukanya, saya bilang banyak sukanya karena saya memang sudah seneng sama andong. Sukanya ya banyak, kita kenal dari instansi, dari pejabat-pejabat kita banyak kenal. Kalau dukanya, kalau nggak ada kerjaan, dukanya Mbak, kayak gitu. Kalau servis nanti tergantung kerusakannya. Kalau servis kerusakannya apa, nanti kita bisa hitung dari kerusakannya. Kalau misalnya pembuatan juga tergantung dari modelnya. Kalau misalnya model-model andong yang dibuat narik di Malioboro itu, saya biasanya pasang tarif dari 40 sampai 50. Kalau pemesannya biasanya saya sebagian besar saya dari blok. Kebanyakan saya mainnya di instansi pemerintahan. Kalau saya, karena ya mungkin karena memang saya sudah terbiasa, ya sketnya sudah ada di otak Mas, jadi kita sudah di luar kepala lah. Maksudnya kita mau bikin kayak gini, asalkan semua yang pernah saya buat pasti saya keingat lah Mas. Ini gimananya keingat. Tapi kalau memang model baru yang belum pernah kita buat, itu memang harus ada hitungan-hitungan sendiri, harus ada ininya sendiri. Kalau paling unik sebenarnya kalau kereta itu secara garis besar sama. Cuma yang membuat unik biasanya dia membawa ciri khas daerahnya masing-masing. Misalnya seperti tulang bawang, dia pakai ciri khas sana, kayak suan ya, kan itu nanti keretanya dikasih sayap atau apa kayak gitu. Proses pembuatan andong itu rata-rata 3 bulan. Yang perlu harus kami siapkan itu kayak kayu khusus, kayu jati. Kalau saya harus kayu jati, dan besinya kita cari di pengepul di rosok juga ada, kadang blenderan besi itu. Jadi misalnya mau bentuk bulat atau bentuk apa, kita tinggal pesen aja. Kalau ngecat enggak sih Mas, enggak khusus, kita biasanya juga pakai cat. Kalau andong-andong biasa kayak gini kita menggunakan cat MCO itu. Kalau misalnya kereta yang misalnya dia minta yang agak bagus, yang istimewa, kita menggunakannya cat mobil Mas. Proses pengerjaannya pun persis sama seperti waktu proses pengecatan mobil. Dulu waktu bapak ada, sebenarnya kayak gitu juga tergantung pemesannya Mas. Pemesan ada yang minta memang istilahnya kereta itu diisi, dalam tanda petik diisi, itu harus ada ritual-ritual kayak puasa, kayak gitulah Mas. Kalau saya biasanya
dikerjakan 4 orang. Mau langsung tak tekuk mesti. Harus ada keahlian khusus mas. Kalau seumumnya orang asal ini aja nggak bakalan bisa mas, karena itu kan harus kita paham tuh ada ukurannya, lebar berapa, panjang berapa, ketinggian roda depan berapa, belakang berapa, itu harus sesuai mas. Karena kalau nggak sesuai nanti berdampak pada posisi jalannya andong itu sendiri. Jadi nanti jalannya bisa nggak mau ke kiri terus atau ke kanan terus, atau nanti buat belok nggak bisa kayak gitu mas. Jadi memang harus ada keahlian khusus. Yang paling rumit itu sebenarnya ada di ini mas, saya buat di Hotel Crystal Lotus Jalan Magelang itu yang paling sulit karena di situ banyak sekali ornamen-ornamennya, dan kebetulan dulu pada waktu itu baru pertama kali buat itu mas. Sebenarnya kalau saya nggak ada sih mbak sebagai yang tersulit, cuma kadang juga misalnya ada pemesanan yang saya sendiri belum pernah buat, itu kadang membuat yang sulitnya kayak gitu. Misalnya kayak model A kita belum pernah buat, itu biasanya ada kendala-kendala tersendiri. Dengan hasil karya saya sudah bisa paling nggak masuk di Istana Negara, bisa buat prosesi upacara bendera di sana. Dari HUT RI 70 sampai kemarin masih dipakai terus mas. Sudah 3 tahun. Saat ini masih dipakai itu. Tahun kemarin juga masih dipakai karena setiap tahun saya pasti di sana mas. Setiap upacara bendera pasti saya di sana. Sebelum itu kan saya harus nyiapin itu, cek, servis semuanya. Dari mulai tanggal 15 saya sudah ada di sana sampai tanggal 17 malam saya masih di sana. Kalau ketakutan sih sebenarnya nggak ada mbak, selama kalau di Jogja seperti Malioboro masih dibuka, masih untuk bisa masuk kendaraan tradisional, itu saya yakin andong nggak bakalan hilang dari Jogja. Untuk saya sendiri cara memasarkannya mainnya yaitu main di internet, kita iklan di mana, yang jelas kita juga mengikuti perkembangan teknologi juga. Harapan saya semoga tenaga saya ini tetap ada, dalam artian seumpamanya besok ada yang anak saya atau saudara ada yang nerusin, harapan saya tetap ada yang nerusin, jadi nggak akan hilang gitu.